Duit Galbay kembali mengendap di rekening cuy, dan di aplikasi ini gua udah Galbay selama kurang lebih semingguan dan ternyata tanpa DC lapangan dan juga nggak ada yang datang ke rumah karena aplikasi ini juga masih ilegal dan tentunya worth it banget untuk digalbaykan, nggak usah dibayar dan lumayan bisa dapat duit beli pulsa selama sebulanan ya. Dan tentunya di aplikasi ini kuotanya banyak banget, dan kalau di auto ajukan lagi dan ajukan lagi. Semakin banyak pengajuan kalian, semakin kalian bisa menambah kesempatan kalian untuk di ACC. Untuk lebih lengkapnya, simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya cuy. Dan kalian jangan sampai kecolongan karena pandemi ini belum berakhir. Jadi tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Dan jangan lupa tetap berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian itu tidak turun ya, sehingga kalian tetap terjaga kesehatan kalian. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah jebol banget dompet kalian, udah sobek kantong kalian, ataukah rekening kalian udah nggak bisa nampung lagi duit Galbay dari pinjol ilegal? Karena memang pinjol ilegal ini tentunya banyak banget pencairannya dan juga bebas buat digalbaikan, dan tentunya jangan asal ngajuin saja kalau di pinjol ilegal ya. Dan pastikan amankan terlebih dahulu data kalian karena ya namanya juga pinjol ilegal, pastinya sebar data ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya worth it banget untuk ngajuin dengan menggunakan data busuk ataupun data Galbay di aplikasi ya pinjol lainnya. Namun ntar kita bahas untuk lebih lengkapnya ya. Dan juga di sini gua hanya menggunakan rekening dan KTP saja tanpa membutuhkan banyak amunisi seperti slip gaji, kemudian ID card, kemudian NPWP, BPJS dan lain-lain ya. Jadi cukup simple, dan juga untuk pengajuan di aplikasi ini tanpa ribet ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000. Namun ya tahu sendiri kan kalau pinjol ilegal itu gimana. Tentunya dia mempunyai pemotongan yang sangat mencekik banget dan juga memberatkan dalam masalah pembayarannya. Dan untuk di aplikasi ini yang masuk ke rekening hanya Rp800.000 dan yang harus dibayarkan ini 1.200.000. Dan ya kalau pikir-pikir sih gua pengen rawat sih sebenarnya ya teman-teman, namun udah terlambat sih ya, karena ini udah jatuh tempo juga, sudah Galbay selama kurang lebih semingguan. Dan ya kalaupun dirawat dibayarkan pastinya nggak akan bisa meminjam kembali, dan biasanya tuh akunnya udah diblokir, dan ya yang rugi kita sendiri ya, udah mendapatkan pemotongan pada saat peminjaman, membayarkan biaya bunga yang tinggi dan lain-lain. Dan untuk di aplikasi ini selama gua Galbay tentunya nggak ada DC lapangannya ya, karena ya masih ilegal juga. Namun pastinya DC-nya udah pada ngomel-ngomel nih, udah semingguan lebih. Dan ya seperti biasa sih itu nggak bertahan lama biasanya ya, hanya semingguan ataupun sebulanan ngomel, dan setelah itu ya cuekin aja ya cuy. Dan semoga saja sih nanti untuk aplikasi ini bisa diblokir oleh OJK ya, biar yang pada punya peminjaman di aplikasi ini kalian udah dapat jackpot dan tentunya nggak akan ditagih lagi ya, karena memang aplikasi ini masih ilegal ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini tentunya sebelum kalian meminjam ya pastikan pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau memang kalian niatnya untuk digalbay ya saran gua sih ke sini. Namun walaupun niatnya untuk galbay jangan asal ngajuin juga ya, tetap amankan terlebih dahulu data-data kalian ya. Dan untuk di aplikasi ini memang dia untuk DC-nya tentunya sangat nggak enak banget jikalau mereka mengirimkan penagihan dan lain-lain ya, karena memang ini memberatkan ya. Jadi kalau kalian nggak kuat mental pastinya ya itu udah down duluan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunaigo. Dan untuk aplikasi Tunaigo ini kalian tentunya mungkin sudah pada tahu ya untuk sebagian orang, karena memang kalau nggak salah aplikasi ini juga sempat viral pada bulan-bulan Januari ataupun Februari 2021 ya. Dan untuk aplikasi ini sih lumayan banyak yang ngajuin juga ya.
Dan untuk limitnya gua nggak tahu apakah tersedia banyak atau enggak. Soalnya nggak terlalu banyak info terkait aplikasi ini ya. Namun kalau kalian yang mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mengetahui saudaranya, ini dia kode OTP-nya itu Taipan Kota ya. Nah, untuk KSP Taipan Kota itu, untuk kode OTP Taipan Kota itu sangat jarang banget ya. Dan gua sebenarnya teringat dengan Taipan Kota, yaitu KSP Taipan Kota dulunya pada akhir 2019 aplikasi pinjol, dan itu udah diblokir oleh OJK ya. Nah, sekarang dia mungkin berubah nama atau gimana ya, dan ini malah muncul lagi kode OTP Taipan Kota ya. Sebenarnya dulu itu salah satu aplikasi pinjol ilegal yang dimana ramai banget orang yang ngajuin ya, dan ketika dia diblokir oleh OJK itu orang-orang pada kegirangan di grup-grup pinjol FB ya, karena memang tentunya selain memberatkan, dia juga menggunakan cara-cara yang nggak mengenakan pada saat penagihan mereka ya. Dan ya pastinya udah bangkrut lagi ya untuk aplikasi itu. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai-Go, pinjaman online Tunai-Go. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang sudah gua sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Sangat simpel banget, tanpa perlu repot-repot lagi mencari aplikasinya ya. Yang kalian harus ketahui bahwa di aplikasi ini masih ilegal banget, belum terdaftar di OJK. Kalau kalian mau tahu aplikasi itu terdaftar di OJK atau enggak, kalian bisa cek di website OJK saja. Dan di situ kalian tinggal download dokumen PDF dari aplikasinya ya, dari website OJK ya. Tinggal kalian lihat tuh, di situ ada aplikasi pinjol yang terdaftar dan juga berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download ya. Tentunya ini angka yang masih sedikit sih kalau pinjol ya. Dan untuk ratingnya lumayan 4,0, untuk ulasannya 14.000 ulasan. Dan ya sepertinya memang aplikasi ini belum terlalu bagus ya, mungkin nggak modal juga aplikasi ini ya. Nah, hanya gini-gini doang sih ya teman-teman. Kemudian di sini saran saya buat kalian yang baru meminjam, masih pemula, pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar kalian bisa jadikan bahan acuan dan juga pembanding dengan pinjol ilegal lainnya ataupun pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Dan untuk di aplikasi ini dia memiliki produk peminjaman ini mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 10 juta rupiah. Ini lumayan tinggi banget loh ya. Namun kita nggak tahu ya apakah memang 10 juta beneran yang bisa kita terima atau enggak. Kemudian untuk maksimal APR-nya 13,8% per tahun dia katakan. Untuk biaya bunga per harinya 0,0378% per hari. Dan di sini biaya jangka waktu peminjamannya 120 hari hingga dengan 365 hari, biaya transaksinya 0 rupiah. Namun ini biasanya pancingan doang ya cuy. Jadi jangan termakan dengan pancingan-pancingan dari pinjol ilegal, karena itu biasanya ya tentunya ngeprank doang ya. Kadang di detail yang dicairkan itu kita mendapatkan 1.500.000, tetapi yang masuk ke rekening itu hanya 1 juta ataupun bahkan 500.000. Dan ya tentunya kalau di pinjol ilegal yang harus kalian ketahui ya sudah seperti itu ya cuy. Nah, jadi kalian nggak usah berharap dapat limit yang gede di pinjol ilegal ya, dan juga dengan biaya bunga yang murah ya. Walaupun memang dia katakan di sini biaya bunganya murah, tetapi ya itu biasanya pancingan doang. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat syarat peminjamannya harus warga negara Indonesia, berumur 18 hingga dengan 55 tahun, mempunyai nomor handphone yang aktif dan juga mempunyai pekerjaan yang menetap dan juga mempunyai ektp. Nah, saran saya di aplikasi ini, kalau kalian nggak mempunyai ektp, bisa coba menggunakan dengan KTP yang lawas ya, yang belum elektronik ya. Nah, kalian bisa coba saja. Kalaupun memang bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya terpaksa kalian harus mengajukan dengan menggunakan ektp. Nah, untuk di aplikasi ini nggak perlu kita bahas terlalu lama ya, soalnya juga ini ilegal. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 3 Juli 2020. Nah, ini udah lumayan lama juga ya untuk aplikasi ini. Dan oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama-lama ya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Tunai-Go, dan di sini gua masuk menggunakan akun yang sudah pernah di Autol sebelumnya. Nah, ini dia tampilan awalnya seperti ini, nggak ada yang spesial. Mungkin juga aplikasi ini masih burik banget dan juga nggak modal sih ya. Jadi berbeda dengan pinjol legal OJK yang tampilannya itu menarik banget dan juga banyak biaya promo, kupon menarik, dan biasanya sih ada giveaway kalau di pinjol yang legal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tampilannya hanya peminjaman. Di sini dia katakan 10 juta tanpa jaminan tentunya memang, dan di sini 5 menit proses. Dan memang sih untuk
pencairannya itu nggak memakan waktu lama ya, kurang dari 3 detik ketika kalian mendapatkan info bahwa di ACC, biasanya melalui SMS ataupun notifikasi dari aplikasinya, itu kalian langsung masuk juga m-banking kalian. Dan saran saya sih, kalau kalian memang pengen mengecek secara cepat, masukkan nomor rekening yang mempunyai m-banking ya, biar kalian nggak repot-repot mengecek melalui ATM ya. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini gua sudah pernah ngajuin dengan akun ini dan ternyata autentikasinya gagal, dan silakan periksa detailnya. Nah, ini karena sudah gagal berarti kita bisa ngajukan lagi ya cuy. Dan di sini pengajuannya ditolak sih. Ini ditolak mentah-mentah ya teman-teman. Hanya kurang lebih 3 detik apa 5 detik gitu ya, langsung masuk pemberitahuan bahwa ditolak. Dan di sini kita langsung tekan ajukan lagi, dan sama seperti biasanya ya, ini kita harus mengisikan sertifikasi kembali ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ada namanya, NIK, nomor WA, dan ini gua sudah isikan sebelumnya ya. Kalau untuk pengisiannya sih gampang banget ya. Nah, untuk nomor WA jangan masukkan nomor WA pribadi kalian ya, karena di WA pribadi kita itu kan ada kontak-kontak, data-data teman kita, nomor teman kita, sahabat kita, dan lain-lain ya. Nah, jadi kalian jangan masukkan. Kalaupun kalian mempunyai second account ataupun third account, tetap jangan sampai akunnya itu dalam satu handphone pribadi kalian. Nggak masalah kalau kalian memasukkan second account ataupun third account, yang penting itu di lain handphone ya teman-teman. Jadi handphonenya berbeda. Nah, kemudian NIK-nya di sini kalian masukkan, tanggal lahirnya, pendidikan, pekerjaannya, statusnya ya. Setelah itu kalian tekan selanjutnya di sini. Nah, di sini mereka meminta untuk mengakses lokasi perangkat. Nah, ini yang harus kalian ketahui, bahwa di aplikasi ini dia itu bisa mengakses lokasi, kemudian handphone kita, data-data, dan lain-lain ya. Nah, ketika kalian izinkan, itu pastinya data-data kalian akan langsung mereka bisa akses ya. Dan kalaupun misalkan kalian jatuh tempo ataupun kalian galbay, itu akan disebar ya. Jadi pastikan amankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, sini kalian izinkan kalau memang kalian pengen ya. Nah, ini mereka meminta kontak, dan selanjutnya di sini ada alamat tempat tinggal ya. Nah, di sini masukkan semuanya. Ini ada kontak darurat ya, ataupun nomor kontak darurat. Nah, untuk nomor kontak daruratnya itu kalian bisa pilih pasangan ya. Dan di sini dia meminta untuk 3 ataupun 4 nomor kontak darurat ya. Nah, jadi saran saya pastikan ini aktif semuanya kontak daruratnya, karena kita nggak tahu dia memiss-call-nya di mana. Walaupun memang nggak ditelepon, tetapi dia memiss-call. Dan juga nopeng kalian itu jangan kalian masukkan di nomor kondar ya. Kalau nomor pengajuan itu nggak boleh digabung dengan nomor kondar. Kalau nopeng ya nopeng aja, nomor kondar ya nomor kondar aja, jadi lain gitu ya. Setelah itu kita tekan selanjutnya, dan sini kita akan dimintai untuk mengunggah foto KTP dan juga foto selfie kita dengan menggunakan KTP. Nah, karena di sini dia meminta dan nanti akan gua masukkan, jadi untuk saat ini kita tolak terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu nanti di sini kalian akan dimintai untuk mengisi dokumen-dokumen lagi setelah kalian memasukkan foto KTP dan juga foto dengan KTP. Dan pastikan kalian harus perhatikan untuk pengisian foto KTP-nya, karena sistemnya sini agak sedikit error ya. Jadi kadang itu errornya menguntungkan kita, kadang errornya merugikan kita juga. Nah, kenapa merugikan? Karena biasa saja data-data kita itu udah sesuai banget, sudah lengkap banget, tetapi di auto. Dan kadang juga yang menguntungkan itu, walaupun data-data kita nggak seberapa, kemudian hanya asal-asalan mengisi, itu bisa langsung di ACC, dan biasanya tuh tanpa menunggu waktu lama untuk peninjauannya ya. Dan di sini tentunya kalian nggak bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap terkait aplikasi pinjol ya, dan hanya segini-gini doang sih ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini saran saya, kalau kalian pengen ngajuin, hapus terlebih dahulu aplikasi yang terpasang di handphone kalian untuk mengajukan, uninstall semuanya. Nanti jikalau kalian misalkan sudah di ACC, baru kalian install kembali aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian, khususnya untuk pinjol ya, untuk pinjol doang cuy ya. Kalau yang lain-lain sih nggak masalah. Dan pastikan kalau kalian ingin mengajukan dengan data galbay ataupun data busuk, jangan data yang sudah pernah galbay di aplikasi dengan kode OTP yang sama ya, seperti ini. Dan kalau ada akun lama sih lebih worth it banget untuk menggunakan akun lama ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Tunai Go. Dan jikalau kalian pengen ngajuin ya silakan, kalau nggak juga silakan. Kalau mau amannya lebih baik dipinjol legal saja.
Tentunya itu nggak sebar data dan lain-lain. Kalau di sini mah kalian harus mengetahui kalau meminjam di pinjol ilegal tentunya mempunyai resiko dan juga pembayaran yang tinggi banget ya. Dan buat kalian yang sudah pernah cari di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah dan buat kalian yang sudah dicairkan di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Dan juga jika kalian masih bingung, ketikkan juga, kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.